Nah, di video kali ini kita akan bahas satu pertandingan, yaitu pertandingan antara Indonesia melawan Libya. Di kasarnya adalah leg keduanya lagi itu. Setelah di pertandingan pertama Indonesia itu kalah 4-0, kemudian di pertandingan ini kita berhasil cetak gol dan kalah hanya 1 gol, yaitu 2-1 kayak gitu. Gini, pertama-tama kita lihat dulu dari starting 11-nya gitu. Dari starting 11-nya kita melihat Sintayong itu cukup banyak mengganti pemain gitu, kecuali kayak Rafael Struijk tetap bermain, dan kemudian Arhan, kemudian Rizky Ridho kayak gitu. Nah, pertama di penjaga gawang, seperti yang udah aku bilang di pertandingan sebelumnya, secara build up Sahrul itu luar biasa gitu, karena aku jarang melihat ada pemain timnas atau pemain Indonesia yang berani bermain dari bawah, apalagi dia adalah goalkeeper. Nah, kemudian 4 back di depan. Nah, di pertandingan sebelumnya 4 back di depan, 4 back di belakang itu adalah sebelumnya kan 4-4-2, sekarang 4-4-2 juga. Nah, sekarang 4 back di depan si Hernando itu adalah kalau sebelumnya itu di kiri Arhan, kemudian Prasetyo, Rizky Ridho, dan di kanan itu Yaakob Sayuri gitu. Nah, sekarang Sintayong itu lebih memilih memainkan 4 back sejajar, artinya 4 back yang tipikalnya itu adalah bertahan semua tanpa memainkan full back kayak gitu, yaitu di kiri Elkan Bagot, kemudian Jordi Amat, Hapner, dan juga di sebelah kanan itu ada si Rizky Ridho kayak gitu. Nah, di tengah juga Sintayong menurunkan siapa Ivan Jenner, kemudian Witan, kemudian di kiri Arhan lebih didorong ke depan menjadi wing kiri, dan juga Yaakob Sayuri lebih didorong menjadi wing kanan gitu. Artinya tidak lagi sebagai fullback yang kerja naik turun sebagai menyerang dan juga bertahan, lebih kepada fokusnya adalah menyerang, karena di belakang itu sudah ada Elkan Bagot dan juga si Rizky Ridho yang mengcover area mereka lah kalau mereka menyerang kayak gitu. Nah, kemudian di depan itu kalau di pertandingan sebelumnya itu si Sintayong itu memasang Dendi dan juga Dimas Derajat ataupun Struijk. Sekarang dia lebih memilih Marcelino Ferdinand di belakang striker, terus strikernya itu adalah Rafael Struijk kayak gitu. Jadi tujuannya jelas, Sintayong ingin menyerang dengan kurang lebih 6 pemain dan juga bertahan menggunakan 4 pemain plus 1 kiper menjadi 5 gitu. Artinya dia nggak mau kebobolan melalui counter attack lagi, maka dari itu dia lebih ingin menjaga kedalaman lah kayak gitu. Nah, jujur aja aku nggak nonton pertandingan tadi malam, cuman aku membaca beberapa komen-komen di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya, dan juga melihat highlightnya. Kalau aku bilang secara highlight juga, ini secara highlight ya, bagi kalian yang nggak sepakat silahkan tulis di kolom komen gitu, karena aku nggak nonton dan aku memberikan pendapatku secara general aja kayak gitu. Begini, tujuan Sintayong memasang 4 back sejajar, menurutku ya, memasang 4 back sejajar itu jelas dia ingin menjaga kedalaman. Namun ketika menyerang, Jordi Amat yang mana dia adalah back tengah, dia akan maju ke depan. Ini feelingku ya, dia akan maju ke depan menemanin si Ivan Jenner sebagai 2 double pivot kayak City musim lalu lagi gitu, yang mana Stones maju ke depan membantu Rodri sebagai 2 double pivot kayak gitu. Feelingku seperti itu, atau Elkan Bagot yang masuk ke tengah gitu, karena Rizky Ridho dan juga atau Hapner, malah Rizky Ridho dan juga si Hapner feelingku akan tetap di belakang, karena Rizky Ridho tidak memiliki begitu bagus atribut untuk menyerang kayak gitu. Nah, menurutku secara general menurutku apa yang dilakukan Sintayong saat ini, dia full bereksperimen. Dia ingin mencoba formasi mungkin tetap, cuman kan pada saat jalannya permainan bisa menjadi 4-3-3, 4-2-3-1, 4-2-4 dan lain sebagainya gitu. Cuman idenya jelas, dia ingin menjaga kedalaman dengan memasang 4 striker menurutku. Kemudian kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya, timnas seperti ku bilang passingnya keren, cuman kontrolnya jelek gitu. Di pertandingan kali ini kalau aku baca dari komen-komen netizen, mereka bilang passing dan kontrolnya itu bagus ya, which is good. Artinya si Sintayong berhasil meramu squad ini dengan eksperimen kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya gini, tujuannya ini kan adalah untuk mencoba pemain mana yang cocok menggunakan formasi apa, kemudian formasi apa yang digunakan sehingga formasi yang mana yang cocok digunakan untuk pemain yang mana kayak gitu. Artinya ini full eksperimen gitu. Apalagi ini juga kabarnya bukan di bawah kalender FIFA. Artinya kayak ya kasarnya kayak latihan gitu, latihan tapi
latihan tapi melawan negara lain plus disorot kamera, itu aja bedanya gitu kan. Jadi menurutku juga nggak ada mau kalah 500-0 juga bodo amat karena nggak dihitung FIFA juga gitu. Walaupun ya kalau kalah ya tetap malu juga, mental juga pasti akan terguncang kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat gol pertama timnas itu kan ya kalau aku bilang luar biasa gitu. Ada 7 pemain yang melakukan pressing secara bersama-sama, kemudian 3 pemain di depan yang mendekati bola mereka berhasil dapat. Dan kemudian yang bikin aku cukup impress adalah visi dari seorang Ivan Jenner. Dia tidak berusaha untuk melewati pemain, dia tidak berusaha untuk masuk ke dalam kotak penalti melakukan skill individu, tapi dia tunggu Witan Sulaiman masuk ke dalam. Tapi sayang Witan Sulaiman gak dapat bola, tapi masih ada Yaakob Sayuri di belakang yang mengcover posisi dia, sehingga Yaakob Sayuri berhasil mencetak gol. Di video ini kita melihat ada 7 pemain timnas yang melakukan pressing secara bersama-sama, yang mana 3 pemain sebagai pressure di depan, yakni Yaakob Sayuri, Witan Sulaiman, Rafael Struijk. Kemudian bola bisa direbut oleh Struijk dan Struijk bisa melewati beberapa pemain sehingga berdiri cukup bebas untuk memberikan assist. Di video ini kita melihat Struijk tidak berusaha untuk melewati pemain yang ada di kotak penalti, namun mendelay bola untuk menunggu Witan Sulaiman masuk ke kotak penalti. Namun Witan gagal menyambut umpan tersebut. Akan tetapi masih ada Yaakob Sayuri yang ada di belakang Witan untuk menyambut bola assist dari Struijk. Dan kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk Indonesia. Nah, hal-hal kayak gini ini harus diperbanyak gitu. Apalagi ya kembali lagi lawan kita besok bukan tim-tim kroco kayak Brunei Darussalam, Kamboja gitu. Lawan kita besok di AFC itu adalah si Irak, Jepang dan juga Vietnam, yang mana menurutku ya mereka bisa dibilang 1 level atau 2 level lah di atas kita. Jadi peluang sekecil apapun harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu, agar kita tidak menjadi bulan-bulanan mereka kayak gitu. Nah, hal yang ingin kusoroti dari pertandingan ini adalah, kalau aku lihat dari beberapa highlight, adalah peran dari Yaakob Sayuri. Gini, Yaakob Sayuri ini visinya, kalau menurutku visinya di Indonesia itu luar biasa. Kalau khusus untuk di Indonesia ya, dia pekerja keras, visinya luar biasa, bermain walaupun banyak sedikit otot, cuman menurutku untuk pemain Indonesia ini luar biasa. Dia punya kecepatan, kemudian dia punya intelijensi yang bagus, visi dia luar biasa, terbukti dengan gol pertama itu gitu kan. Gol pertama itu kan ya dia nggak banyak mikir, dia langsung shooting aja gitu. Kemudian ada juga momen dimana Elkan Bagot yang memberikan long pass kepada Yaakob Sayuri, dia nggak kontrol, tapi dia kontrol sekali ke depan melewati langsung pemain back kirinya si Libya, tapi dia tidak memilih shooting namun hanya memberikan umpan kepada Marcelino, tapi sayangnya Marcelino nggak berhasil mengkonversi itu menjadi gol. Di video ini kita melihat Elkan Bagot memberikan long pass yang sangat akurat kepada Yaakob Sayuri di pinggir lapangan. Dan Yaakob Sayuri dengan sekali sentuhan bisa melewati bek kiri dari Libya. Di saat yang bersamaan sebenarnya Yaakob Sayuri memiliki ruang tembak yang cukup untuk langsung syuting ke arah gawang, namun ia lebih memilih memberikan passing kepada Marcelino. Namun sayang tendangan Marcelino tidak menemui gawang. Tapi itu oke kayak gitu. Artinya plus poinnya adalah kita memiliki kalau feelingku sayap kanan udah milik Yaakob Sayuri lah, baik itu back. Mungkin kalau misal Asnawi main gitu, mungkin Asnawi karena kapten mungkin dia akan jadi back kanan, kemudian sayap kanan feeling itu akan jadi Yaakob Sayuri gitu. Karena di beberapa pertandingan dia menunjukkan kerja kerasnya luar biasa dan juga etos dan juga visi dan juga bermainnya itu stabil gitu, walaupun ya sekali blunder dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat gol pertama dari Libya ya, itu miskoordinasi kembali lagi gitu, karena bisa-bisanya pemain kayak gitu diberikan ruang untuk memberikan crossing ke kotak penalti, terus Jordi Amat juga salah posisi, Arhan tidak sigap mengcover posisi dari Jordi Amat, kemudian si Elkan Bagot harus berhadapan 2 lawan 1. Ketika bola
rebound, dan juga si Evan Jenner telat menutup ruang itu gitu kan. Jadi ya blunder gitu, miskoordinasi aja kayak gitu. Dalam video ini kita melihat pemain Libya tidak memiliki gangguan pada saat melakukan crossing ke kotak penalti. Ditambah Jordi Amat yang salah posisi, plus Arhan yang telat mengcover posisi Jordi Amat, yang menyebabkan Elkan Bagot harus berhadapan 2 lawan 1 melawan pemain Libya. Dan pada saat bola rebound terlihat pemain timnas yakni Evan Jenner telat menutup ruang tembak dari Osama, sehingga Osama bisa menjebloskan bola ke gawang timnas. Nah, gol kedua juga seperti itu. Gol kedua ya Rizky Ridho kembali lagi, bukan kembali lagi ya, di beberapa pertandingan terakhir dia sering blunder juga, terutama di pertandingan kemarin. Ya sebenarnya nggak dapat pressing yang cukup berarti, cuman passingnya itu nanggung sehingga bisa direbut sama striker si Libya kayak gitu. Di video ini kita melihat sebenarnya Rizky Ridho tidak memiliki gangguan yang cukup berarti. Namun back pass-nya kepada Hernando nanggung sehingga dapat direbut oleh Ekrawa dan bisa merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Libya. Nah, aku khusus menyoroti dua center back kita ya, Jordi Amat dan juga Rizky Ridho yang sering melakukan blunder. Kalau menurutku sih Rizky Ridho dan Jordi Amat kayaknya harus diparkir dulu besok melawan Iran gitu. Kita lihat apakah penggantinya itu lebih baik. Berarti penggantinya kalau nggak Elkan ya Habner, udah dua pemain itu gitu loh. Ya kita lihat aja apakah mereka lebih bagus nggak blunder, apalagi besok melawan Iran. Iran kelasnya itu udah kelas, ya untuk di Asia mereka udah kelas dunia lah kayak gitu. Jadi kita lihat apakah Sintayong berani membaku cadangkan mereka berdua dan juga memainkan pemain lain di posisi tersebut gitu loh. Nah, hal lain juga yang menjadi perhatian adalah momen di mana si Justin Hamner mendapat sebuah peluang besar. Walaupun nggak gol, tapi prosesnya itu cantik kayak gitu. Artinya Evan Jenner sih, si Justin Hamner itu membiarkan bola kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho juga siap menerima bola dengan sekali sentuhan dia langsung passing kepada si Hamner kayak gitu loh. Kemudian terlihat juga Kambuaya yang memiliki visi yang luar biasa. Dia tidak menyentuh bola sama sekali karena dia tahu bola itu tidak ditujukan kepadanya, dan dia tahu bahwasannya bola itu untuk si Justin Hamner, tapi sayang nggak gol. Di video ini kita melihat visi yang luar biasa dari Justin Hamner dengan melepas bola kepada Rizky Ridho yang ada di belakangnya. Dan pada saat yang bersamaan dia tidak diam di posisi melainkan masuk ke kotak penalti sebagai opsi passing. Di saat bersamaan juga terlihat visi yang sangat bagus dari Kambuaya, yang mana dia tidak menyentuh bola sama sekali karena dia tahu umpan tersebut ditujukan kepada Justin Hamner. Nah, but it's okay, tapi prosesnya itu luar biasa kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya aku nengok highlightnya aja impress, apalagi kalau misalnya aku nonton langsung kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ya, kalau aku bilang ini eksperimen, nggak boleh puas. Feelingku si Sintayong sudah memiliki sebuah rencana dalam benak dia, pemain mana yang harus kupakai ketika formasi 4-3-3, formasi 3-4-3, formasi 4-4-2. Feelingku dia sudah memiliki gambaran itu loh, yang artinya ya menurutku Indonesia sudah ya sekitar 70% lah untuk siap untuk masuk untuk berlaga di AFC Cup gitu loh. Tapi kembali lagi kita nggak usah memberikan target yang lebih kepada mereka, karena kembali lagi ini bukan ya, memang ada kalian yang berpikir Indonesia akan juara, rasaku berat gitu dengan squad kita yang ada kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.